Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Tetap semangat ya nak. Soleh banyak berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa berkumpul belajar bersama di sekolah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin doa hari ini teman kalian atas nama Muhammad Fauzan kelas 4B. Baik, Abata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran. Silahkan simak penjelasan Ustazah berikut ini. Materi yang pertama adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Langkah menemukan gagasan pokok, teks tulis dan tes lisan. Bacalah atau dengarkan teks dengan seksama, temukan kata kunci dalam teks tersebut, catatlah informasi-informasi penting dalam teks tersebut. Adapun contoh paragrafnya, Ananda bisa lihat penjelasan di sini, gagasan pokok yang mana gagasan pendukung. Nah, Ananda bisa baca di buku paket kalian halaman 4, upacara adat. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Di sini menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bagaimana terjadinya bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Perhatikan contohnya. Bunyi dihasilkan oleh penggaris yang bergetar. Benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi. Gerakan dari A, B, A, C, A disebut satu getaran. Nah, banyaknya getaran setiap detik disebut frekuensi. Simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitudo, ditunjukkan oleh jarak AB, AC. Sekarang kita beralih ke PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah asli penduduk atau masyarakat suatu daerah. Berikut contohnya, rumah gadang dari Sumatera Barat. Berikutnya, rumah tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, rumah bolon. Rumah bolon, rumah adat dari Batak. Kemudian rumah Sauata Mosa Laki Tanah dari Nusa Tenggara Timur. Lanjut, rumah Honai dari Papua. Kemudian rumah Lontik dari Riau. Selanjutnya, rumah kebaya. Rumah kebaya ini berasal dari Jakarta. Kemudian rumah jonglok dari suku Jawa. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui gerak tari kreasi daerah. Salah satu tari kreasi daerah yaitu tari bungo jempa. Nah, tari bungo jempa merupakan tari daerah yang berasal dari Aceh. Ananda bisa lihat di buku paket Ananda halaman 14 tentang gerakan-gerakan tari bungo jempa. Nah, perhatikan
gambarnya pada gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua, diperhatikan gambarnya ya nak. Perhatikan dan lihat Ki buku tah pada halaman 14. Ini gerakan kedua. Perhatikan Ki gambar dan penjelasannya di halaman 14 di buku paket Ananda. Yang ketiga seperti ini. Gerakan keempat seperti ini. Ananda bisa lihat penjelasannya di halaman 14 ya nak. Muatan pelajaran yang terakhir yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan tujuan pembelajarannya keragaman sosial dan budaya provinsi setempat. Ustazah masih tetap menjelaskan ya tentang tari. Nah, selain tari piring, Indonesia juga memiliki tari pendet dan tari kecak. Kedua tarian tersebut berasal dari Bali. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Keragaman tari tradisional di Indonesia. Tari Saman dari Sumatera Barat. Ananda bisa lihat penjelasannya pada layar berikut ini. Kemudian selanjutnya tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Selanjutnya lagi tari kuda lumping dari Jawa. Kemudian tari pendet Pulau Bali. Anda bisa baca ya penjelasannya. Kemudian tari kipas Pakarena dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, di ini daerah kita, ini asal kita ya, dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, salah satu tarinya yaitu tari kipas. Tari piring Minangkabau. Selanjutnya tari perang dari Papua Barat. Nah, tarian ini menggambarkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Selanjutnya tari topeng Malangan dari Jawa Timur. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Ustazah harap Ananda semua dapat memahaminya. Semangat terus belajar ya nak dari rumah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajinlah mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah ya nak. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.